Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kami, tim dari SMA Muhammadiyah 3 Batu, bisa mempresentasikan hasil proposal bisnis plan yang telah kami buat. Saya, Najwa Miror Rahman sebagai pembawa acara, dan rekan saya Berliana Nurfadilah yang akan menyampaikan materi, dan Firda Askia sebagai IT Asisten. Kali ini kami mengambil sebuah tema yang sangat digemari oleh kaum milenial sekarang, yaitu tentang kuliner. Nama usaha kami yaitu Yeryuzu Restoran, yang menyajikan bermacam-macam mie dan nasi goreng dari seluruh dunia. Apa dan bagaimana Yeryuzu Restoran? Saya persilakan Berliana Nurfadilah untuk menyampaikannya. Terima kasih Najwa Amirur Rahman telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Halo, di sini dengan Berliana Nurfadilah yang akan menjelaskan tentang Yeryuzu Restoran. Tema yang diberikan oleh Lomba Muhammadiyah Education Awards 2021 adalah kreativitas dan inovasi menghadapi pandemi berbasis potensi persyarikatan dan kearifan lokal. Subtema yang akan kami ambil adalah kuliner. Restoran yang akan kami pilih adalah Resto Casual Dining, yaitu pembeli memesan di counter secara langsung, dengan cara memilih menu di counter atau menuliskannya di kertas menu. Menu kami adalah mie dan nasi goreng terkenal dan bervariasi dari seluruh Nusantara maupun negara lain. Logo kami seperti berikut ini, yaitu keseimbangan merah untuk nasi goreng dan kuning untuk mie, serta berbagai macam peralatan lainnya. Peta dunia untuk menunjukkan target pasar kami bukan hanya nasional, tapi internasional. Latar belakang Yeryuzu Restoran adalah hadir dalam usaha bisnis yang menargetkan salah satu kebutuhan primer umat manusia pada umumnya, yaitu pangan. Dengan menu makanan mie dan nasi goreng yang berbahan dasar tepung dan beras karena mengandung nutrisi karbohidrat atau C6H2O6 yang umum menjadi pokok kebutuhan setiap mayoritas individu dari berbagai belahan dunia manapun. Oleh karena karbohidrat merupakan sumber energi untuk menjalankan aktivitas, serta mie dan nasi merupakan makanan dengan banyak sekali peminatnya. Maka dari itu, kami ingin mendirikan Yeryuzu Restoran sebagai salah satu pemain yang terjun di pasar itu. Tujuan kami untuk membuat semua orang dari kalangan manapun, kecil, menengah maupun atas, menjadi kenyang dan sehat. Dengan kenyang dalam batasan wajar, maka salah satu kebahagiaan dalam hidup telah tercapai. Serta untuk terus menikmatinya hingga masa tua, sehat jugalah sangat dibutuhkan. Yang kedua, mengemukakan daya tarik akan cita rasa dari mie dan nasi goreng. Dan yang paling penting, mendapatkan laba atau profit sesuai usaha yang dicurahkan untuk kepentingan pribadi maupun umum. Konsep yang kami angkat adalah mengenalkan makanan berbasis mie dan nasi goreng yang berorientasi dengan gaya internasional dan Nusantara, tetapi juga tetap mempertahankan nuansa lokal. Data tim perusahaan kami adalah berikut ini. Perusahaan yang kami inginkan masih berada di taraf perseorangan, bukan persekutuan maupun perseroan. Oleh karena itu, main internal stakeholders atau pemangku kepentingan utama dalam perusahaan kami adalah yang pertama saya sebagai owner atau pemilik perusahaan serta production manager atau manajer produksi. Selanjutnya, Firda Askia Rahma sebagai marketing manager atau manajer pemasaran dan general manager atau manajer umum. Najwa Amirur Rahma sebagai human resource manager atau divisi humas dan sumber daya manusia. Selanjutnya, analisis 4P, product, price, place, and promotion. Tentang produk, merek kami bernama Yeryuzu Restoran.
Untuk product diversity atau keragaman produk adalah sebagai berikut. 57 variasi mie, 35 variasi nasi goreng, 6 variasi teh, 4 variasi jeruk, 3 variasi lemon, 6 variasi kopi sachet, STMC, dan 7 variasi topping. Untuk produk quality atau kualitas produk adalah penyajian produk menggunakan wadah yang higienis, porsi yang banyak, rasa yang lezat serta sehat, lalu halalan thayyiban, lalu harga yang worth it untuk semua kalangan. Untuk packaging size ada lunchbox ukuran L serta paper bowl ukuran 800 ml. Untuk packaging, dine-in menggunakan piring atau mangkuk. Untuk take away menggunakan lunchbox atau paper bowl. Desainnya, produk kami sederhana dan akan kami usahakan untuk menggunakan wadah atau kemasan yang ramah lingkungan. Untuk servis, pelayanan yang baik dan ramah, dan pelayan kami akan selalu mengutamakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, serta tempat yang nyaman, lalu bisa di delivery atau take away. Lalu price atau harga, dimulai harga Rp10.000 seperti menu mie ayam, mie pangsit, nasi goreng, dan lain sebagainya, sampai Rp275.000 dengan menu spesialnya wild fried rice. Untuk diskon dan untuk promosi, dengan menarik pelanggan baru, kami akan memberikan spesial grand opening hanya untuk bulan pertama pembukaan dengan gratis 1 gelas teh manis es atau panas, untuk setiap 1 porsi makanan yang dipesan. Untuk menarik pelanggan baru khususnya di kota daerah Yerizu Restoran, kami akan memberikan tester produk untuk 10 produk terpilih dengan ukuran maksimal cup 4 oz setiap bulan atau pekan untuk di tempat-tempat umum seperti sekolah, jalan, kantor, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada event untuk hari besar nasional dan internasional seperti menu edisi terbatas serta diskon untuk hari raya Idul Adha. Kemudian spot foto penuh bunga dan pohon yang instagramable untuk hari gerakan 1 juta pohon sedunia. Lalu spanduk dan penggalangan dana untuk hari hak asasi manusia sedunia. Kemudian konser dan pertunjukan untuk hari musik nasional dan lain sebagainya. Diskon lainnya adalah ketika memposting foto atau video di platform sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, bisa mendapatkan view, like, share dalam jumlah tertentu akan mendapatkan diskon maksimal Rp30.000. Lalu akan dipantau melalui aplikasi Yerizu Restoran yang dapat diakses dengan situs atau kode QR sesuai nickname-nya masing-masing. Biaya pendaftaran setiap nickname-nya Rp30.000. Untuk diskon selanjutnya, setiap pembelian online atau offline 1 porsi makanan akan mendapatkan 1 stempel. Setelah terkumpul 10 stempel, akan mendapatkan 1 grand stempel. 10 grand stempel menjadi title average dengan diskon 20% untuk 100 porsi makanan atau minuman harga minimal Rp10.000. Lalu ada title consistent, advanced, dan glorious yang memiliki diskon berbeda juga. Diskon termasuk PPN dapat dipantau melalui aplikasi Yerizu Restoran. 1 nickname-nya bisa digunakan untuk aplikasi dengan device atau perangkat serta orang yang berbeda. Biaya setiap nickname-nya Rp30.000. Instrumen pembayaran yang dapat diakses adalah: pertama, uang kartal atau biasa disebut cash atau tunai. Selanjutnya e-money atau uang elektronik, yaitu e-wallet atau dompet elektronik seperti GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, PayPal, dan lain sebagainya. Kemudian ada APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, change card, atau yang lain sebagainya. Selanjutnya pledge
atau tempat. Ini untuk tempat saluran distribusi. Yang pertama, kami menyalurkan distribusi secara mandiri atau kerjasama. Selanjutnya perantara distribusinya, supir, ojek, dan lain sebagainya yang dikendarai karyawan sendiri, dropshipper, waralaba atau franchise, partnership atau kemitraan. Lokasi distribusinya yang pertama, distribusi barang dari manufaktur atau pembuatan dan atau supplier ke rumah produksi kita atau rumah produser. Yang kedua, dari rumah produksi kita ke setiap outlet. Selanjutnya, inventory. Pembelian bahan mentah dari retail, wholesaler, manufaktur, supplier, kemitraan. Pembelian 1 kali dalam seminggu tergantung item. Untuk transportasinya, kita menggunakan mobil pickup, mobil box, atau truk. Yang pertama, kami akan mensponsori konferensi pers public figure. Yang kedua, mensponsori pameran dagang atau bazar internal dan eksternal. Yang ketiga, acara olahraga, pentas seni, karya wisata, disnatali sekolah, dan lain sebagainya. Yang keempat, mensponsori konser dengan protokol kesehatan. Yang kelima, mensponsori selebgram makanan. Lalu ada iklan. Kami akan mengiklankan Yerizu Restoran di papan baliho, media sosial, event, Google Ads, SEO, dan landing page. Untuk promosi offline, kami akan face to face, lalu membangun komunitas di jejaring sosial. Lalu untuk promosinya, tenaga penjualan promosi kami adalah pekerja paruh waktu atau para dropshipper. Kemudian SWOT kami atau strength, weakness, opportunities, dan threat kami adalah untuk strength, penyajian yang bersih, pelayanan yang ramah dan tanggap, kualitas yang tinggi, diskon melimpah, tempat yang nyaman, buka 18 jam, promosi yang baik, pilihan menu bervariasi nasional dan internasional. Untuk weakness, kami tidak ada makanan ringan yang bervariasi banyak. Lalu pilihan minumannya juga tidak banyak. Tidak memiliki akses internet gratis seperti Wi-Fi, serta banyak pesaing dari produk yang sama. Untuk opportunities, supplier mudah dicari, minat yang mencoba menu lainnya, serta barrier to entry sulit karena ada berbagai jenis menu pilihan. Untuk threat atau ancaman, kompetitor cukup banyak, persaingan tidak sehat, dan gejolak luar biasa dari PES, political, economic, social, technological. Aspek keuangan, sumber modal kami didasari dengan modal sendiri atau modal dari Ventura. Lalu aspek keuangan laba rugi, total rata-rata bruto biaya produksi adalah 18.200, itu sudah termasuk PPN. Lalu total rata-rata neto hasil penjualan adalah 20.111. Maka dari itu laba kami adalah 1.911. Untuk rugi belum mengantisipasi gejolak pasar. Selanjutnya, pembagian aktivitas arus kas atau biasa disebut proyeksi keuangan. Total dana yang kami butuhkan adalah minimal 800 juta rupiah. Semua itu termasuk beli tanah untuk rumah produksi di remote area, sewa outlet yang paling murah di daerah metropolitan, bangunan 3 lantai di rumah produksi dan outlet, mesin dan peralatan masak, peralatan makan, distribusi, bahan baku awal untuk beberapa waktu, dan gaji karyawan tetap atau kontrak atau magang untuk 1 bulan. Maksimal dana yang kami butuhkan adalah 5.734.000.000 rupiah. Pembedanya hanya harga tanah yang lebih strategis dan biaya pembangunan bangunan dengan kualitas yang terbaik. Sumber pendanaan dengan modal sendiri adalah 2 juta, tapi ini masih bersifat temporer atau sementara waktu. Yang ada dana darurat yang langsung tersedia saat itu juga.
Lalu sumber pendanaan dari bank dibutuhkan minimal 300 juta ribu rupiah dengan berbagai macam syarat dan ketentuan. Lalu sumber pendanaan dari kenalan atau kerabat bisa 200 juta ribu rupiah. Tapi ini masih dana kondisional atau tentatif yang masih belum pasti dan dapat berubah. Untuk investor 300 juta ribu rupiah. Untuk kebutuhan pembiayaan, gaji karyawan tetap atau kontrak atau magang 25 juta 300 ribu rupiah per bulan dengan total 21 pekerja. Upah pekerja serabutan dan paruh waktu 19 juta ribu rupiah dengan maksimal pekerja serabutan dan pekerja paruh waktu jika dipekerjakan semua. Part-timer minimal kerja 10 jam, odd job atau serabutan sesuai tenaga yang dihasilkan. Bayaran karyawan. Untuk bayaran karyawan, kitchener atau tukang masak 1.500.000 per bulan. Tapi itu masih temporer, serta ada perubahan tergantung kinerjanya. Untuk asisten dapur 1 juta per bulan, untuk waiters atau steward atau pelayan 1 juta per bulan, dishwasher atau pencuci piring 700.000 per bulan, kasir 1.500.000 per bulan, laborer atau buruh 1.200.000 per bulan, kurir atau driver atau supir 1.500.000 per bulan, serta security 2 juta per bulan. Selain bertugas menjaga keamanan, security juga bertugas sebagai juru parkir. Selanjutnya, BEP atau break even point atau biasa disebut titik impas. Terdiri dari FC atau visit cost atau biaya tetap meliputi biaya sewa outlet jika menyewa, depresiasi, gaji, pajak, listrik, dan air. Sebanyak 145.467.000 rupiah. Untuk VC atau variable cost atau biaya variabel meliputi biaya bahan baku, upah, dan BBM transportasi sebanyak 18.200 rupiah. Untuk P atau price adalah harga jual barang rata-rata sebanyak 20.111 rupiah. Untuk BEP unit atau unit minimum yang harus terjual untuk dapat mencapai titik impas adalah FC per P dikurangi VC atau sama dengan 145.467.000 rupiah per 20.111 dikurangi 18.200 rupiah sama dengan 76.120,88 rupiah. Untuk BEP rupiah atau uang yang harus didapatkan untuk mencapai titik impas adalah FC per 1 minus VC per P atau 145.467.000 rupiah per 1 dikurangi 18.200 rupiah per 20.111 rupiah sama dengan 1.530.867.000 rupiah. Bagaimana pemirsa? Tentunya sudah jelas bukan apa dan bagaimana Yerusu Restoran akan terwujud dan berkembang seperti rencana yang telah kami buat. Terima kasih atas waktu dan perhatian pemirsa. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.